apapun nanti kita bisa deskripsi gitu ya, oh ini konglomerat, oh ini batu lempung, oh ini lempung ripple laminated gitu ya, bisa ngurutin mana yang lebih tua, mana yang lebih muda, mana yang lebih dahulu ada gap waktu atau enggak gitu kan. Nah itu kita harus tahu dulu nih bagaimana nih sebenarnya konsep stratigrafi ini dan sedimentologi ini berkembang mulai dari awal sejarahnya sekali gitu. Nah mungkin setelah ini, setelah kita sudah memahami konsep-konsep dasar kita dari stratigrafi, nah baru minggu depan kita akan mulai mempelajari apa aja nih baru kita setelah kita tahu nih sejarahnya, oh kayak gini sejarahnya. Nah minggu depan kita akan mempelajari oh konsepnya tuh ini gitu. Jadi udah tahu gitu, oh ini nih pola pikirnya bagaimana sampai di titik kok ini lebih tua lebih mudah gitu kan, atau lebih muda. Ya kita harus tahu dulu nih sejak kapan ilmu menyusun batuan ini berkembang itu. Kalau tidak salah kan kalian mostly ini TGF ya, TGF dan TPM perminyakan gitu kan. Nah jadi kan kalau dari kalian sendiri pasti nanti itu akan, khusus yang TGF misal melihat seismik itu kan mana yang tua, mana yang muda. Kalian itu akan melihat stratigrafi kan lebih ke bukan dari singkapan batuan tapi dari seismik. Dan kalau perminyakan nanti akan melihat stratigrafi berdasarkan mana yang reservoir, mana yang enggak, mana yang produksi, mana yang enggak gitu kan. Nah, apakah yang produksi yang lebih tua, kenapa produksi yang di bawah, kenapa ini jadi reservoir, batuan apa yang jadi reservoir gitu kan. Sebelum itu kita harus mengetahui dahulu nih bagaimana sampai di titik itu gitu ya. Oke, jadi ini mungkin agak philosophical dikit gitu ya kelasnya ya di awal gitu ya. Nanti sebelum kita ke technical kalian disuruh deskripsi, kami kasih foto, oh ini batunya ini, kami kasih foto, oh ini batu ini gitu, oh ini lebih dulu dari ini, nah, kita tahu, terus tahu ini dulu. Oke, jadi saya coba tampilkan dahulu ya. Nah, jadi kita belajar dulu sejarah perkembangannya. Jadi sejarah perkembangan konsep stratigrafi ini sudah mulai ada gitu ya secara philosophical mulai dari before century. Jadi dari zaman ancient Greeks dan Romans mulai ke Middle East dan Renaissance hingga yang stratigrafi modern seperti kita tahu itu mulai ada di abad 18 1700-an gitu kan, yang mana ya di sini juga kita akan menyenggol sedikit gitu ya konsep-konsep geologi dasar gitu ya, konsep-konsep geologi dasar yang kalian pasti sudah pelajari gitu, karena perminyakan dan geofisika itu akan sangat erat kaitannya dengan batuan bukan, karena ngambil 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 minyak ya di batuan, ngambil gas ya di batu gitu kan, khususnya batuan sedimen. Kalian nanti picking horizon, kalian nanti QI, kalian nanti lakukan inversi seismik untuk TGF misalnya, ya itu akan mostly ya dicari di mana ini reservoir. Oke, jadi apa itu, bagaimana kita sampai di titik ini gitu ya, applied stratigraphy, kita lihat dari awalnya. Nah, konsep pertama nih ya, jadi kita akan menyenggol basic geologi juga, bukan hanya stratigrafi dan sedimentologi gitu, tapi basic juga sampai ke geologi atau basic keilmuan sains pada umumnya. Nah, yang pertama itu adalah konsep dari naturalism. Jadi untuk kita mengetahui, untuk kita dapat bisa memahami gitu ya bagaimana batuan itu terbentuk, ya kita harus mengetahui konsep of naturalism itu sendiri. Nah mungkin pada zaman sekarang gitu ya, pada zaman modern kita tahu gitu, udah umum juga kan gitu kan, untuk kita yang belajar batuan, untuk kita yang mencari sesuatu di batuan tersebut, gitu, kita tahu oh batuan ini tua nih, batuan ini terbentuk mana yang lebih dulu, batuan ini juga terbentuk dengan proses ini misalnya, oh ini batu pasir terbentuk ya karena misalnya proses tererosi batuan, terendapkan lagi di sungai misalnya. Nah tapi zaman dahulu konsep itu kan masih asing gitu ya. Jadi kayak misalnya pada zaman dahulu ya kita tahu bumi itu ada ya ada gitu, dari sana udah kayak gitu ya, batu emang udah dibikin dari sana udah kayak gitu, udah seperti itu batuannya. Nah tapi konsep naturalism ini yang perlu kita camkan dulu nih, bahwa dalam filosofi naturalism ini adalah teori yang
menyatakan intinya ya, semua hal yang ada di bumi ini ya berasal dari event yang ada di bumi ini sendiri gitu. Itu untuk bumi, atau kalau secara luas lagi seluruh event yang ada di alam semesta ini ya berasal dari alam semesta ini sendiri gitu ya. Natural terbentuk ya. Ya kita nggak akan bisa menganalisis kenapa ada minyak di sana kalau kita mindset kita masih emang dari sananya udah ditaruh di sana minyaknya, kasarnya gitu. Ini bukan berarti nanti kita menyalahkan bahwa memang tidak ada higher being, tidak ada higher being yang menyatakan bahwa ini nggak dibuat gitu. Ini nggak ada higher being gitu kan. Kalau ada yang bilang, ya itu mah belum tentu, itu kan tergantung kepercayaan masing-masing. Tapi yang penting adalah konsep bahwa kalaupun memang ada higher being gitu ya, ya itu semuanya terbentuk karena proses yang bisa kita pelajari. Ini sangat basic sekali, tapi kadang kita suka lupa ya bahwa konsep ini yang penting, bahwa semua yang terjadi yaitu ada sebabnya, dan sebabnya yaitu dari natural itu sendiri, dari bumi itu sendiri gitu. Ya mulai dari ini ya, beberapa filosofer dari ancient Greek, mulai dari Anaximenes, Pliny the Elder, Lysimachus, Democritus, kalian pasti mungkin familiar. Nah konsep yang saya sampaikan tadi gitu kan, bahwa memang konsep naturalism ini penting gitu, karena ketika kita melihat contohnya misal ada air terjun, ya kita nggak akan bilang ini memang dibuat dari sananya udah ada air terjun, gak gitu kan, atau kok batuannya bisa kepotong, emang dari sananya udah kepotong. Ya memang kadang ketika kita capek di lapangan, nanti lagi ekskursi, lagi apa, otak kita tuh nanti kemungkinan akan ngeblank gitu ya, misalnya kadang anak biologi, kadang saya juga kadang ngejok saja gitu kan, kenapa sih ini batuannya bentuknya kayak gini gitu, udah dari sananya gitu ya. Ya oke gitu, tapi untuk sedimentologi dan stratigrafi mindset seperti itu mungkin harus dihilangkan terlebih dahulu, bahwa semua fenomena yang terjadi itu found within the universe gitu ya, and not transcendental factors beyond it gitu ya. Jadi kalau emang ada batuan yang bentuknya ripples, batuan yang bentuknya batuan yang bentuknya miring-miring, ya itu kita harus tahu sebabnya apa. Itu ya, basic berpikir itu seperti itu dahulu. Ini konsep-konsep yang sudah sangat tua gitu ya, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Sangat-sangat kalau kita kasarnya sekarang ngapain sih gitu ya, nanya gitu ya, pasti ada sebabnya lah batuannya bisa kayak gitu. Nah tapi kan nggak selalu kita berpikir kayak gitu manusia secara umum dari dahulu. Nah mulai agak jam sedikit gitu ya, langsung ke Middle Ages dari 5 to 17th centuries gitu ya, bahwa dari sini sendiri si Ibnu Sina atau Avicenna gitu ya sudah mulai menyatakan bagaimana batuan itu terbentuk gitu. Nah di sini kita bisa mulai respect gitu ya kepada ilmu yang kita dapatkan sekarang gitu, bahwa semua itu terjadi gitu ya, tidak hanya dalam satu pikiran. Jadi misalnya ini pembentukan batuan, Ibnu Sina itu menyatakan bahwa detrital rocks dari mud, chemical rocks dari air, igneous rock dari api. Apakah itu salah? Tidak salah juga kan? Betul, batuan beku berasal dari magma, berasal dari batuan di bawah. Kalau water, chemical ya betul kan, presipitasi, evaporasi. Kalau detrital dari mud, dari tanah liat misalnya zaman itu. Ya ini secara umum, secara pemikiran ini sudah betul secara pemikiran. Tapi secara pendalaman konsep memang akan ada 1.000 tahun untuk menyempurnakan konsepnya. Jadi kita harus respect nih, dari 1.000 tahun yang lalu aja sudah bisa, sudah mulai ada orang yang sudah bisa sadar bahwa batuan itu bentuknya secara berbeda. Ya, karena terkadang kita sebagai anak geofisik, gitu ya, geofisik, geologi, itu kan suka ditertawakan, gitu kan, kalau ke depan masyarakat umum gitu misalnya kan. Misal saya juga waktu itu pernah lagi ke museum geologi gitu, lihat-liatin batu karena dulu praktikum pas dulu kuliah, diliatin, ditanyain orang, ada orang yang ngomong gini, ibu-ibu itu, lihat tuh kakak itu ngapain ngeliatin batu, melajari batu, sama aja batu. Nah itu kan berarti kan kita nggak boleh lah berpikir seperti itu ya, batu itu berbeda-beda. Mana yang nggak bisa misalnya tiba-tiba kita punya kristal, tiba-tiba ada banyak minyak di dalamnya gitu kan, ya nggak mungkin.
Nah gini, jadi dari sini si beliau Avicenna di sini tuh udah mulai mengarah ke sana gitu, bahwa pembentukan batuan sudah memiliki sumbernya masing-masing, caranya masing-masing. Next, nah ini kita loncat lagi ya 500 tahun. Ya bukan berarti dalam 500 tahun tidak ada perkembangan, tapi mungkin tidak ada event yang signifikan yang bisa kita tandai. Nah, Leonardo da Vinci ini sudah menyatakan bahwa siklus dari sedimentary rocks itu transport by river, deposit, and lithification, and transfer into mountains, the principle of the law of superposition. Jadi di sini Leonardo da Vinci ya merupakan salah satu naturalis. Ya, naturalis itu adalah orang yang percaya dengan naturalisme. Ya, naturalisme itu adalah yang menyatakan bahwa semua yang terjadi di alam semesta itu berada dari alam semesta itu sendiri. Nah, tapi Leonardo da Vinci itu sudah mulai menyatakan nih bahwa dia sudah tahu bahwa sedimentary rock itu tuh tererosi nih, tertransport gitu, terdeposit baru jadi batuan lagi gitu. Jadi khususnya untuk sedimentologi gitu ya, bahwa batuan ini kalau dari Avicenna kan menyatakan bahwa detrital rocks atau batuan sedimen itu dari mat gitu kan. Tapi Leonardo da Vinci menyatakan bahwa itu bisa tertransport dari sungai gitu. Karena dia melihat di sungai, sungai itu membawa butir-butiran. Sungai itu membawa batu-batuan. Sungai itu membawa banyak sekali pebbles-pebbles atau batuan-batuan kecil, batu kali kalau orang Jawa menyebutnya gitu kan. Batu kali itu yang akan terendapkan lagi dan akan menjadi batuan lagi gitu. Nah, juga dan di sini beliau juga menyatakan bahwa fosil adalah saksi dari kehidupan ancient, kehidupan purba gitu. Sehingga sudah menyatakan bahwa waktu geologi itu jauh lebih lama daripada yang dipercayain masyarakat pada umumnya di saat itu. Oke. Nah, selanjutnya ada Georgius Agricola menyatakan bahwa layers atau strata dan secara stratigrafi, kasarnya kalau kita menyebutnya stratigrafi gitu ya, itu tuh ordernya dapat di-trace. Jadi ketika kita melihat lapisan suatu batuan, kita bisa tahu nih mana yang lebih dulu, mana yang lebih lama gitu. Jadi pemikiran seperti ini itu sangatlah penting gitu ya. Bahwa kita melihat batu itu tidak hanya as batu gitu, tapi dia bisa tahu ini umurnya kapan, terbentuknya bagaimana. Dan pemikiran itu sudah ada dari kurang lebih 500 tahun yang lalu ya. Nah, Georgius Agricola ini sering disebut sebagai father of mineralogy gitu ya, bapaknya mineral, dan menjadi kasarnya founder dari ilmu geologi sebagai disiplin. Nah, ini ilmunya ya, Metallica Libri gitu. Library of Metal. Jadi isinya tentang berbagai macam minerals gitu ya, berbagai macam metals gitu mungkin zaman dulu nyebutnya, dan bagaimana terbentuknya dan bagaimana mereka klasifikasinya gitu. Nah, di sini juga Robert Hooke sudah mulai melihat gitu ya. Pasti kalian ingat Robert Hooke pada saat SMA dulu, penemu mikroskop lah kasarnya. Nah, tapi dia setelah menemukan mikroskop, Robert Hooke tidak hanya berhenti di sana. Jadi Robert Hooke ini juga membuat buku yang namanya Micrographia. Jadi setelah dia menemukan mikroskop, dia melihat bahwa banyak sekali makhluk hidup, banyak sekali kehidupan yang ada secara mikro yang tidak kita ketahui sebelumnya. Nah, apa efeknya nanti ke stratigrafi? Efeknya itu adalah bahwa ketika kita melihat fosil dalam suatu batuan, apalagi yang kecil, karena yang kecil itu lebih mudah untuk menjadi fosil dibanding dinosaurus, kasarnya yang besar gitu kan ada tapi tidak banyak. Nah, yang kecil ini kita akan bisa kita trace. Oh, yang bentuknya lebih simpel misalnya, itu dia umurnya lebih tua. Oh, yang bentuknya lebih kompleks, dia umurnya lebih muda gitu. Karena kan evolusi. Nah, balik lagi gitu ya. Nanti kita di sini akan menyinggung tentang evolusi. Nah, tapi sebelum ke sana gitu ya, akhirnya kita masuk ke teori dasar dari stratigrafi dahulu gitu. Jadi, kita tuh kan belajar sedimentologi dan stratigrafi. Betul tidak? Nah, kita tuh harus tahu dulu nih,
konsep dasar tersebut. Bagaimana nih kita melihat suatu batuan gitu. Kita harus berpegang dari prinsip ini dari Nicolas Steno. Nah, Nicolas Steno ini hidup di abad ke-17 berarti ini ya, 1600-an. Itu menyatakan bahwa ada 3 prinsip yang dia tuliskan dalam batuannya. Dalam bukunya. Nah, prinsip ini nanti akan kita bahas detail ya ketika di 2-3 minggu lagi. Apa itu superposisi, perlapisan mendatar, dan lateral continuity. Nah, itu akan ada penyampaian original dari beliau, itu dari Steno, nabi kita kasarnya untuk stratigrafi ini. Nah, 3 konsep yang penting itu yang pertama adalah superposition. Jadi, ini penting sekali nih. Jadi, prinsip yang kita pelajari nanti gitu yang akan diulang-ulang pada ujian, yang akan menjadi basic dari semuanya, gitu ya, itu tuh sudah disampaikan 400 tahun yang lalu. Jadi ini bukan ilmu baru yang orang tuh baru tahu sekarang. 3 prinsip ini yang pertama adalah superposisi. Nah, ini mungkin bisa dicatat atau di screenshot gitu ya. Bahwa superposisi ini yang menyatakan bahwa dalam keadaan normal lapisan batuan yang letaknya di atas satuan lapisan batuan lain itu akan selalu berumur lebih mudah dari satuan lapisan batuan di bawahnya. Jadi kasarnya ketika kita melihat batuan, kalau kondisinya masih normal, kalau tidak terpotong sesar, tidak terbolak-balik, bola-balik gitu ya. Nah, itu yang bawah itu lebih tua daripada yang atas. Ya kenapa ya? Itu sebenarnya logik saja sih, karena kalau kita punya batuan, anggap aja batuan itu lapisan batu itu buku, ya tidak mungkin yang atas tersusun lebih dulu daripada yang bawah gitu. Pasti yang bawah dulu kita taruh, baru ada yang atasnya gitu. Kalau enggak, ya mau ditaruh di mana gitu. Kalau yang atasnya lebih dulu kan terbang dia, nggak mungkin gitu. Itu prinsip superposisi. Kalau ditanya, ini harusnya sudah benar semua gitu ya. Jangan sampai lupa. Ini basic, tapi suka lupa gitu. Bahwa yang bawah itu lebih tua. Tapi memang prinsip superposisi ini tidak segampang itu nanti pada prakteknya. Kenapa? Karena ketika kita melihat suatu singkapan batuan, ketika kita menganalisis urutan-urutan batuan tersebut, gitu ya, terkadang ada yang berubah, ada yang bawahnya jadi lebih mudah ternyata setelah dianalisis. Makanya di sini disebutkan gitu kan di awalnya bahwa ini terjadi dalam keadaan normal. Oke. Nah, selanjutnya adalah prinsip original horizontality. Jadi ketika suatu batuan itu terendapkan dalam kondisi normal, dia akan membentuk lapisan yang mendatar dan sejajar dengan bidang permukaan. Jadi, ketika pada keadaan normal, batuan itu akan berbentuk seperti ini, suatu lapisan itu. Ini sangat basic sekali ini. Mungkin kalian bosan mendengarnya, tapi kita harus sampaikan ya, karena jangan sampai salah. Karena ini ketika basicnya sudah dapat, nanti semuanya akan jauh-jauh lebih gampang. Nah, ini kondisi batuan yang normal sekali ini ya. Jadi yang bawah itu lebih tua dan dia akan membentuk lapisan yang sejajar gitu. Kalau misalnya kita punya batuan yang dia bentuknya udah miring gini misalnya, terus ada yang lurus. Nah, ini kita harus curiga nih. Nah, mana yang lebih tua, mana yang lebih muda gitu kan? Apakah lebih tua yang kanan atau lebih tua yang kiri? Nah, itu perlu analisis lebih lanjut. Tapi di sini dinyatakan bahwa berarti batuan ini sudah tidak normal gitu loh, sudah tidak berada dalam kondisi normal atau sudah ada unconformity atau nanti di batuannya ada ternyata ini sudah terjadi proses yang lain lah gitu. Nah, ini mungkin di situ hukum Steno tidak berlaku gitu. Jadi 2 ya yang harus diingat adalah superposisi dan original horizontality. Jadi kalau ditanya ini masih salah, itu akan meragukan ke semuanya ya kan, ini basic sekali. Jadi kalau kalian tiba Steno-nya lupa, basicnya lupa, terus bisa jawab korelasi dengan sangat baik, nah itu akan dipertanyakan apakah kalian menggunakan AI untuk mengerjakan yang soal yang terakhir. Nah, dan yang terakhir adalah original lateral continuity. Bahwa di sini menyatakan bahwa sedimen itu diandapkan secara menerus ke arah lateral sampai batas cekungan sedimentasinya. Jadi,
kita akan mendalami konsep ini di beberapa minggu ke depan ya. Jadi batuan itu tuh, batuan sedimen itu akan selalu diendapkan dia secara menerus ke arah lateral sampai batas depan. Jadi kita misal punya cekungan. Ini sangatlah luas gitu ya. Ini bahkan bisa satu ini ya, cekungan ini bisa seluas satu provinsi gitu. Nah, sedimen ini akan terus terendapkan nih sampai dia ngisi terus gitu dalam waktu jutaan tahun. Akan ngisi terus sampai batas cekungannya tapi jadi dia tidak ya namanya ya ini ya namanya sedimen ya nggak akan juga secara fisik logika juga nggak akan dia melebar-lebar sampai bawah kan gitu kan. Nah itu jadi original lateral continuity. Jadi apa nih efeknya? Jadi ketika kita punya batuan yang terpotong misalnya ke sini, apakah lateral continuity emang stop di sini atau karena memang ada sesar yang terbentuk setelah itu gitu. Itu nanti ada lagi namanya principle of cross cutting relationship. Oke, dari 3 konsep dasar ini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke konsep-konsep selanjutnya? Tidak ada kah? Cukup jelas ya? Cukup jelas, Pak. Oke, Oke. Ini akan kita bahas lagi, tapi jangan sampai lupa ini ya. Ini prinsip dasar sekali, sangat gampang sekali, sangat simpel sekali, dan sudah tua juga prinsipnya. Gitu. Tapi sering dilupakan nanti. Kenapa? Ketika kita sudah mengerjakan korelasi yang sulit, misalnya saya nanti kasih korelasi, kami kasih soal korelasi. Oh, ini batuannya bentuknya udah miring gitu kan. Jangan lupa, misal ditanya mana yang lebih tua gitu, mana yang lebih dulu. Nah, itu kalian harus balik lagi ke prinsip ini gitu kan. Jadi, oh yang tua lebih, yang bawah lebih tua kalau normal, kalau batuannya belum terdeformasi. Oh, kalau dia udah miring berarti dia ini udah terdeformasi nih, berarti yang bawah belum tentu lebih tua gitu kan, dilihat lagi. Oh, batas pengendapannya sampai mana nih gitu. Kalau misalnya udah sampai sini nggak ditemukan batuannya, oh berarti itu tuh menjadi batas cekungannya. Oke. Nah, lanjut lagi sampai berkembang lagi gitu ya konsep-konsep tersebut hingga ke John Ray, John Woodward, Johann Jacob Schauser gitu ya. Itu tuh banyak menyatakan sekali bahwa sudah ini pengaruhnya sudah mulai ke ini ya, ke konsep evolution gitu ya, bahwa klasifikasi dari batuan itu dapat dibagi berdasarkan konsep dari spesiesnya gitu ya. Jadi tapi yang penting pada saat ini gitu ya, pada abad 17 ini semua hal itu masih dihubungkan dengan universal flood of Noah gitu ya. Jadi dari banjir besar Nuh atau banjir besar Noah gitu. Jadi fosil-fosil tersebut beliau-beliau ini masih menyatakan itu di-destroyed by universal flood. Contohnya di sini misal kita punya fosil kerang nih di Himalaya. Jadi kan Himalaya itu batuannya batu gamping ya. Nah, pada zaman dahulu ketika ditemukan fosil batu gamping di atas gunung, di atas bukit, kita punya kerang, kita punya kepiting misalnya, kelihatan gitu kan fosilnya. Nah, pada saat itu tuh menyatakan support bahwa memang universal flood itu emang terjadi, banjir besar Nuh itu bisa terjadi. Kalau enggak, bagaimana kita punya kerang yang bisa ada di atas bukit misalnya, nggak make sense kan, apalagi daratannya itu sangatlah jauh dari laut misalnya ya, pasti orang pada saat itu akan berpikir seperti itu. Oke, oke, oke sebentar ya, sebelum lanjut saya izin ke toilet bentar.
Oke, lanjut lagi. Nah, ketika kita sudah mulai masuk ke sini gitu ya, bahwa fosil itu merepresentasikan batuan, tapi prosesnya sendiri kita belum tahu gitu. Kok bisa nih di atas Himalaya ini misalnya, atau di atas bukit ini yang jauh dari laut, kok kita bisa punya fosil kerang gitu kan. Nah, itu konsep lagi dari stratigraphy nanti ya. Oke. Nah, sebelum kita bisa sampai ke kesimpulan bahwa misalnya ada kerang di atas bukit itu karena adanya urutan batuan yang berbeda gitu ya, lalu dia terangkat, lalu dia terdeformasi gitu. Nah, kita harus tahu dulu nih, ada yang namanya konsep Neptunis gitu ya, dan Plutonis. Jadi pada awalnya gitu ya, perkembangan stratigrafi itu tidak langsung nih batuan ini bisa konsepnya itu bisa firm gitu. Banyak sekali pertentangan di awal. Nah, salah satu teorinya adalah teori dari Abraham Gottlob Werner. Nah, ahli teorinya ini menyatakan bahwa beberapa batuan atau hampir semua batuan itu terbentuk dari Neptun, gitu ya. Neptun itu maksudnya air. Jadi ketika kita mempunyai batuan yang tertransport, ketika kita mempunyai batuan yang terstratified, itu semuanya terbentuk di laut. Yang mana dari awalnya kita punya batuan primitif yang terbentuk dari kerak bumi, gitu. Nah, ini beberapa konsep-konsep yang dari awalnya disampaikan, ya. Itu adalah konsep dari Neptunism. Tapi sini sudah tidak dipakai lagi. Tetapi konsep Neptunism ini akan diambil nih beberapa nih gitu, bahwa ini tidak sepenuhnya salah gitu ya. Nah, ini beberapa development gitu ya dari protostratigrafik yang kita sudah bahas tadi gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat nih bahwa dari zaman Leonardo da Vinci sampai Steno, Marsilio, Lehmann, Arduino, Abraham Gottlob Werner gitu ya, membagi batuan ini menjadi beberapa divisi gitu ya. Nah, kalau misalnya Steno dan Leonardo da Vinci gitu ya, itu tuh menyatakan batuan menjadi lithic rocks atau strata dan batuan dari bumi. Nah, bumi itu maksudnya yang sudah ada dari sebelumnya, tapi strata itu adalah batuan yang tertransportasi dan tererosi dari batuan yang sudah ada dari bumi itu sendiri. Nah, dari Marsili, Lehmann juga banyak nih membagi batuan nih. Ada yang disebut primary mountain. Ada batuan alluvial earthquake bituminous volcanic hills. Ada juga batuan altiplanes gitu. Berkembang nih, bisa dilihat ini berkembang sekali sampai yang ini nih, Abraham Gottlob Werner membagi menjadi Urgebirge, Obergansgerbig, Floats, Afghanistan, dan Vulkanische. Sorry ya, yang bisa bahasa Jerman harusnya bisa jauh lebih bagus. Ya, intinya ini membagi batuan ini berdasarkan yang ini ya tadi ya, primitif, transition, stratified, transported, dan volcanics gitu. Jadi membagi batuan ini menjadi beberapa karakteristik gitu ya, dan bagaimana dia terbentuknya. Itu tadi Urgebirge, Floats, Vulkanis harusnya vulkanik gitu ya. Urgebirge itu harusnya yang mungkin primitif ya, itulah pokoknya ya. Jadi perkembangannya ini belum kayak sampai sekarang nih yang kita sering pelajari gitu kan. Batuan beku, batuan sedimen, dan metamorf. Nah, itu kan klasifikasi modern ya. Dan satu lagi mungkin batuan vulkanik gitu. Itu klasifikasi modern, itu memang dibagi seperti itu. Kalian juga mungkin sudah belajar di geologi dasar gitu kan, di geologi umum, geologi fisik, apa aja namanya. Nah, itu bisa dilihat nih perkembangannya. Tidak langsung seperti itu gitu. Banyak sekali perkembangannya. Cuma dibagi 2, dibagi 3, sampai akhirnya dibagi 5 gitu kan. Nah, sampai akhirnya kita di titik abad ke 18 nih, sudah masuk early modern. Nah, di sini memang belum ada nih istilah stratigrafi, itu belum ada. Batuan sedimen, beku, dan metamorf itu belum ada yang membagi secara langsung gitu ya. Belum ada yang membagi secara ini nih stratigrafi untuk batuan sedimen, belum ada. Tapi di sini kita punya beberapa perdebatan gitu sebelumnya. Nah, ini balik lagi ke konsep dasar geologi sekali ya. Ini konsep dasar geologi sekali. Yang mana kita akan pernah pasti mendengar gitu ya, adalah konsep yang namanya uniformitarianism. Bahwa sesuatu proses, baik itu fisika, kimia, dan biologi yang terjadi di masa lalu,
yang terjadi di masa sekarang juga terjadi di masa lalu, gitu kan? Itu ya tidak menyalahi naturalism. Begitu juga dengan katastrofisme. Dia menyatakan bahwa banyak hal yang terjadi di bumi ini, batuan itu bisa terbentuk, ini bisa terbentuk karena adanya yang disebut katastrofism, gitu ya. Ada kejadian katastrofi yang membuat misalnya gunung ini bisa ada. Bagaimana bisa tiba-tiba makhluk hidup fosilnya bisa hilang, gitu ya. Apakah kedua-duanya ini salah? Apakah salah satu itu salah total, gitu ya? Enggak juga, karena yang pasti kita pakai adalah uniformitarianism ini kan, the present is the key to the past, gitu. Bahwa untuk melihat apa yang terjadi di masa sekarang, kita harus menyatakan bahwa itu juga terjadi di masa lalu, gitu. Konsepnya itu konsep yang itu sangat dasar sekali di geologi, gitu kan. Tapi apakah katastrofisme ini salah? Itu dulu nih banyak sekali perdebatan ini bahwa yang terjadi di masa lalu tuh ya pasti bahkan ada efek-efek adegan katastrofi gitu ya yang membuat sesuatu hal itu banyak berubah gitu. Nah, dua-duanya ini masih dipakai sampai sekarang. Jadi yang jadi firm itu adalah ini uniformitarianism ini. Tapi katastrofisme itu juga berlaku gitu. Bahwa memang ada event-event kepunahan 6 sampai 7 kali kepunahan yang menjadi gitu ya, yang menjadi menjadi batas gitu dari suatu waktu gitu ya, kayak misalnya memang uniformitarianism itu ada gitu. Oh, di batuan pasir zaman dulu terbentuknya sama zaman sekarang sama-sama aja, misalnya sama-sama dari sungai, sama-sama dari delta, bentuknya juga seperti itu gitu. Tapi kita tidak bisa memungkiri juga bahwa di masa lalu itu juga terjadi event katastrofik seperti misalnya jatuhnya meteor ke dinosaurus gitu kan. Nah, ya kan? Nanti bisa kita lihat gitu bahwa memang ada event katastrofik di sana. Nah, itu kan menyebabkan punahnya dinosaurus kan. Jadi tidak ada lagi nih fosil dinosaurus setelah misalnya 66 juta tahun yang lalu. Dan di saat itu juga di sekitar Meksiko banyak sekali efek-efek batuan yang ada karena impact dari meteor ini. Nah, oke. Jadi yang kita go on, kita pakai sampai sekarang adalah uniformitarianism. Tetapi katastrofisme ini juga tetap ada. Nah, ini dua penyupport terbesar dari uniformitarianism yang disebut juga sebagai father of modern geology gitu ya. Pertama adalah James Hutton, kalian pasti kenal ini ya, The Present is the Key to the Past, dan juga Charles Lyell yang mana menyatakan untuk melihat, dia mengembangkan konsep uniformitarianism ini untuk mengcounter katastrofis teori seperti Jules Cuvier tadi gitu ya. Nah, ini dua penganut berat uniformitarianism. Walaupun sekarang keduanya sudah digabung gitu ya, maksudnya memang yang dipakai tetap uniformitarianism. Kalau ditanya nanti misalnya uniformitarianism itu apa, kalian harus tahu gitu ya, karena itu basic geologi sekali gitu ya, akan kita tanyakan. Nah, ini kedua support terbesarnya. Nah, baru mulai abad-abad 19 gitu ya, abad 19 tahun 1800-an, abad 19 gitu ya, tahun 1800-an. Nah, mulai nih beberapa konsep-konsep modern yang kita pakai sekarang itu mulai ada di sini. Jadi yang pertama itu adalah konsep of evolution gitu ya, bagaimana chronostratigraphy itu bisa emerge gitu. Bagaimana chronostratigraphy itu bisa emerge? Yaitu pertama kita harus ngerti dulu nih konsep teori of evolution ya. Bukan kalian harus percaya atau enggak, bukan kalian harus gue menentang nih, misalnya aku menentang sekali evolusi nggak nyata gitu ya. Ya nggak bisa, untuk kelas ini kalian harus setidaknya mempercayai hal itu gitu, untuk bisa mengerti stratigrafi secara whole gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu nih bahwa, dan harus meyakini, karena memang sudah banyak sekali faktanya gitu ya. Karena teori juga dalam sains gitu berarti ya adalah hipotesis yang bisa
yang bisa dibuktikan, yang bisa dibuktikan, ya ini udah bisa dibuktikan nih bahwa memang dari batuan-batuan kita bisa lihat bahwa makhluk hidup itu berubah gitu. Pada batuan yang tua ya tidak ada dinosaurus. Dan batuan yang modern juga tidak ada dinosaurus gitu kan. Berarti kan ada perubahan nih dari makhluk hidup gitu kan. Bahwa makhluk hidup itu berubah gitu. Nah, kita harus at least gitu ya mempercayai bahwa makhluk hidup itu bisa berubah gitu. Bahwa nanti kalaupun nanti manusia kalian anggap mungkin tidak masuk ke dalam teori ini bahwa kita memang divinely created gitu ya, it's okay gitu. Tapi untuk makhluk hidup lain ya kita bisa pastikan bahwa itu berubah. Nah, kenapa kita harus meyakini hal itu dulu? Karena nanti ketika kita melihat kronostratigrafi atau biostratigrafi, ketika kita analisis fosil, yang mana itu tuh sangat erat sekali kaitannya dengan sedimentology gitu ya. Kita bisa tahu bahwa makhluk hidup itu berubah-berubah nih, gitu loh. Oke, baru ini The Orbigny dan Quenspert. Nah, dua beliau ini yang akhirnya menyatakan terms dari stratigrafi, yang mana pada awalnya ini bisa mereka menyatakan term tersebut gara-gara konsep evolusi tadi yang sudah cukup firm gitu ya, bahwa makhluk hidup itu berubah sehingga bisa dibagi nanti strata-strata tersebut berdasarkan kandungan makhluk hidup atau sisa-sisa makhluk hidup yang bisa disebut juga dengan fosil di dalamnya. Nah, ini pertama kali term stratigrafi itu disampaikan ya, bahwa terms dari stratigrafi itu pertama kali disampaikan oleh Quenstedt dan The Orbigny. Ini adalah sejarah bagaimana stratigrafi itu bisa ada. Jadi konsep stratigrafi, strata itu kan layer kan, strata itu lapisan, grafi itu adalah penggambaran. Jadi dua konsepnya ini yang pertama kali ditermskan oleh The Orbigny gitu ya, bahwa ketika mereka menyusun batuan di Inggris gitu ya, di Inggris dengan menggunakan konsep stage tadi gitu ya, yang mana batas dari stage ini misalnya Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian gitu ya, yang ini tuh dilihat dari singkapan-singkapan di Inggris sana tuh, itu tuh bahwa Cambrian, Silurian, Carboniferous itu memiliki kandungan fosil yang berbeda nih gitu kan. Makhluk hidupnya berubah, makhluk hidupnya berkembang gitu, yang dari simple dan menjadi lebih kompleks gitu, atau yang awalnya trilobit kata misalnya, yang awalnya simple, yang semakin lama akan semakin kompleks maksudnya, tapi manusia, dinosaurus belum ada di masa ini. Nah, disusunlah ini sehingga adanya konsep dari stage dan mulai ada terms dari stratigrafi, itulah yang pertama kali disampaikan gitu ya. Jadi pelapisan strata mana yang lebih tua, ketika kita punya singkapan dari banyak tempat gitu ya, kayak Cambrian itu kan dari nama suku kalau tidak salah ya, atau Cambrian itu nama gunung singkapan gunung di Inggris ya, Cambrian Mountain. Ordovician itu nama suku, Silurian kalau tidak salah nama suku, Devon itu nama desa gitu ya. Carboniferous itu dari isi fosilnya yang banyak sekali karbonnya, dan Permian itu dari gunung juga, Permian Mountain. Oke, di situ singkapannya pertama kali ditemukan gitu ya. Disitulah pertama kali kita bisa membagi geologic time scale mulai dari Cambrian hingga Permian. Nah, baru di sini kita bisa membagi nih gitu kan. Jadi konsep ini yang disampaikan oleh The Orbigny inilah mulainya stratigrafi gitu. Jadi kita tuh bisa ngurutin batuan gitu. Nah, tapi kan ini penting nih. Di sini yang paling penting setelah kalian mendapatkan kelas ini adalah kalian tuh harus secara teknikal ya sudah bisa membedakan batuan. Kalian tahu ini tuh batuan apa aja, dan baru bisa menyusun batuan tersebut nih, ceritanya bagaimana, mana yang lebih tua, mana yang lebih muda gitu. Kalau misalnya batuannya aja kalian tidak tahu gitu ya, mana tahu kita mana yang lebih tua dan lebih muda. That's why gitu ya, that's why kita belajar itu nanti gitu ya. Jadi kita besok mungkin belajar bagaimana mendeskripsikan batuan, lalu nanti kita akan belajar bagaimana menyusun urutan cerita dari batuan tersebut. Oke, sebelum lanjut ke berbagai konsep stratigrafi di 20th centuries,
Apakah ada yang mau ditanyakan dulu nih? Ini masih teori filosofikal sekali gitu ya, tapi tolong diingat sekali bahwa memang walaupun konsep ini seakan-akan mudah gitu ya, kayak oh ya jelas ya sedimen ini ini, oh batu pasir jelas beda sama shale. Oh ini ya jelas lebih tua ya karena disampaikan. Tapi nanti ketika kalian membuat sendiri, saya kasih korelasi gitu ya, dari pengalaman 3 tahun terakhir itu tuh masih banyak yang salah, mana mana yang lebih tua, mana yang lebih benar, masih juga kebalik gitu loh. Makanya tolong saya mau memastikan dulu apa kalian sudah paham semua ini ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Walaupun dia sangat berurutan sangat berkaitan sekali dengan ini ya, dengan apa namanya, dengan sejarah dulu nih di sini, karena memang sejarah ini tuh sangat sekali kalian ketahui dulu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu tentang basic dari stratigrafi, karena ini pertama kali akhirnya kita menemukan the first stratigrafi ini bisa disampaikan. Pertama kali stratigrafi ini istilahnya ada. Apakah ada yang mau ditanya dahulu? Ya, Pak. Tidak ada? Tidak ada yang mau nanya? Saya Pak Wahyu, Pak. Oke, boleh. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Oke. Pertanyaan saya berhubungan dengan prinsip hukum Steno, Pak. Sebagai dasar atau panduan utama untuk membaca sejarah bumi dari batuan, kurang lebih begitu Pak. Iya. Pertanyaan saya dalam bidang geofisikis, dengan adanya teknologi yang canggih seperti sekarang, yaitu teknologi pemodelan 3 dimensi, penanggalan radiometrik dan lain-lain, apakah peran hukum Steno masih sebagai the first of principle atau prinsip utama itu mulai berkurang, atau justru lebih menjadi penting untuk kerangka kerja dan memvalidasi dan memberi makna-makna pada data-data canggih tersebut? Oke. Terima kasih Pak. Thanks sekali. Ini pertanyaan bagus sekali ya, pertanyaan yang bagus sekali, dan memang Wahyu ya, ini mungkin bagus nih pertanyaannya. Saya suka pertanyaan kayak gini. Wahyu apa nama kamu? Sebentar, sorry. Saya Imran Pak. Wahyu Rizky Imran ya. Okay. Good question. Oke. Jadi kita balik lagi mungkin ya. Kita akan jauh ke hukum Steno gitu ya. Prinsip superposisi. Nah, memang ini kan prinsip yang sangat tua sekali. Apakah ini masih berlaku sampai sekarang, prinsip Steno ini? Nah, ini ada ceritanya juga nih. Jadi ketika pada zaman dahulu gitu kan, kita kan cuma bisa melihat batuan dari singkapan kan, belum ada seismik, belum ada teknologi pemodelan, belum ada teknologi untuk melihat batuan jauh di bawah permukaan gitu ya. Sehingga yang kita lihat itu banyaknya, apalagi tahun 1600 gitu, tahun 1600 gitu, sangatlah tuh, masih surat-suratan lah zaman itu. Gimana mau bikin listrik aja belum ada lah, kasarnya listrik aja belum ada, bagaimana kita mau modelin sesuatu gitu ya, bagaimana kita mau ngeces. Tetapi powerfulnya hukum ini dan kenapa masih sangat penting dan masih sangat dilakukan sampai sekarang gitu ya, adalah karena memang ini timeless. Prinsip ini akan terus selalu berlaku. Nah, tetapi memang ada ceritanya juga nih. Pada masa pertama kali seismik itu ada, kalau kalian tahu itu kan di Delta Mahakam gitu ya, di Kalimantan sana gitu ya. Itu kan delta itu bagaimana misalnya? Ya, dari atas kan kayak gini ya delta itu ya. Asalnya Delta Mahakam. Oke. Kita punya sungai, kita punya banyak sekali sungai yang bercabang gitu ya, gitu. Ini sungai yang bercabang. Nah, di sini banyak sekali nih sedimen ini. Karena dia terbawa dari sungai kan. Oke, nah sungainya dari sana. Ini laut misalnya. Lautnya warna biru. Ini lautnya sudah di sini nih udah mulai laut nih sebenarnya gitu ya. Gitu. Kalau di tempat lain gitu. Ini pantainya nih di sini. Nah, di endapan kayak gini, ketika kita lihat cross sectionnya dari samping gitu ya, ketika kita lihat ini Wahyu, ketika kita dari samping, apalagi kalau dia di sini ada self edge-nya gitu ya, jadi kita self edge itu kayak gini misalnya, straight gitu ya, straight. Deltanya mungkin endapannya sampai sini misalnya. Nah, kalau kita lihat endapan delta,
yang di dekat sel dari awal udah miring kan, iya nggak? Seret, seret gitu ya, endapannya kayak gini. Nah, endapannya tuh kayak miring kayak gini nih. Dari awal tuh udah miring gitu karena terendapkannya miring. Apakah hukum steno original horizontality tidak berlaku lagi? Oh, kalau oke, sebelum ini dulu ya, yang didebatkan kan ini ya. Nah, superposisi masih berlaku. Jelas yang bawah akan selalu lebih tua daripada yang atas gitu. Apalagi nanti kalian melihatnya di seismik gitu misalnya di aplikasi yang disampaikan tadi oleh Wahyu gitu kan, bahwa memang kita bisa melihat gitu bahwa uh, secara teknologi lebih canggih gitu. Nah ini akan terlihat sekali di seismik misalnya. Saya mungkin nanti harus tambahkan coba seismik. Gitu. Oh ini bawah jelas jelas ketika kita bikin buat horizon gitu. Ketika horizonnya nanti tidak ada potongan gitu, nanti di seismic section itu gitu ya, di aplikasi itu akan terlihat, kita bisa lihat. Makanya nanti kalau geofisika biasanya ada ini kan ya, ada mata kuliah bagaimana seismic peaking kan, bagaimana kita melihat horizon dari suatu amplitudo kan, bagaimana kita bisa melihat properti dari suatu acoustic impedance misalnya, atau dari FEO, FEF. Nah itu banyak sekali, mungkin kalian jauh lebih tahu dari saya tentang beberapa metode geofisikanya. Tetapi konsep yang penting ada. Ketika kita picking, kita melihat seismik gitu ya. Amplitude-nya yang mana nih yang menerus gitu. Kita terusin nih. Kalau tidak ada fault misalnya, ini akan terus nih, seret. Nah, mau di aplikasi manapun, mau kalian lakukan menggunakan aplikasi, menggunakan langsung dari kertas di print gitu ya, prinsip superposisi akan tetap berlaku. Kalau dalam keadaan normal, kalau misalnya batuannya tidak sudah tersesarkan jadi kayak gini misalnya seret. Gitu. Nah, kalau udah kayak gini kan belum tentu yang ini kan belum tentu yang misalnya batuannya jadi kayak gini nih, seret gitu kan. Nah, ini akan susah nih ngeliat mana yang lebih tua, mana yang lebih muda. Tapi kan kalau kita tarik horizonnya dengan baik, misalnya di seismic peaking, jelas yang bawah akan lebih muda gitu. Nah, nanti kalau misalnya yang di sini habis nih batuan B-nya terpotong misalnya di sini. Misalnya dulu, seret kepotong, B-nya udah habis sampai sini ada fault. Ini A gitu langsung. Terus yang bawahnya misalnya B-nya pindah ke bawah, ya itu baru keadaan yang tidak normal. Itu nanti saya kasih contoh lah ya. Nah, tapi mau seteknologi apapun, yang mana yang lebih dulu ya jelas yang akan dibawa kalau kondisinya masih normal kayak gini. Masih kondisinya normal kayak gini. Nah, kita balik nih ke pertanyaan itu. Apakah dia masih tetap berlaku sekarang konsep? Yang pertama jelas nih, nggak akan bisa terlaksana oleh waktu, karena itu common sense juga kan. Bagaimana kita bisa nyusun buku kalau misalnya buku bawahnya belum ada gitu. Iya kan? Anggap aja lapisan batuan itu buku nih. Basementnya itu, basement rocknya itu meja misalnya. Ya nggak mungkin buku itu ngambang kan? Jelas buku yang bawah akan lebih dulu ada gitu. Itu sebenarnya logic basic. Nah, tetapi konsep kedua nih yang sering dijadikan perdebatan. Kalau kita lihat di passive margin, di delta, di self edge gitu. Ini kan batuannya dari awal tanpa ada deformasi, terendapkannya udah miring. Nih, tanpa deformasi nih terendapkannya udah miring. Berarti prinsip original horizontal itu nggak berlaku lagi dong. Ketika pada awal ada seismic stratigraphy itu orang-orang itu sudah pemikiran seperti kayak Wahyu tadi. Nah, berarti udah nggak dengan ada teknologi yang kayak gini, yang memang dari awalnya udah miring, ya nggak berlaku lagi dong. Steno udah purba lah kasarnya, udah purba kayak Avicenna tadi udah purba, udah nggak berlaku gitu. Nah tetapi kalau dari perdebatan yang sehingga sampai sekarang ini masih diterima gitu ya bang, bahwa walaupun dia miring, tetapi kan basement awalnya dia terendapkan itu sudah miring gitu. Jadi kalau kita lihatnya dari kemiringan tempat awalnya dia terendap, ya ini sebenarnya tetap horizontal juga kan. Awalnya dia miring gitu ya. Dari awalnya udah terendapkannya tuh udah miring gitu, seret, seret. Gitu. Tapi kalau misalnya kita ambil dari sini, kita ngelihatnya agak miringan pala dikit, itu tetap horizontal. Sehingga prinsip original horizontality dari Steno itu masih tetap berlaku gitu, bahwa
Iya memang sekarang ada ininya ya, ada notes-nya gitu bahwa kalau memang basementnya dari awal udah miring, ya kalau lapisannya terendap dan miring, ya itu sebenarnya masih original horizontality. Kecuali dari basement yang rata, tiba-tiba batuan di atasnya miring gitu, nah itu berarti ada deformasi gitu loh. Gitu. Ini memang seru sekali dulu saya waktu itu pas baru mengetahui hal ini gitu ya. Karena kan banyak juga nih suka miskonsepsi gitu kan. Kadang, oh kalau miring nih, lapisan pasif mergit, lapisan delta, miring. Oh berarti ini udah deformasi. Enggak gitu juga. Jadi itu makanya pertanyaan yang bagus sekali gitu ya. Untuk insight-insight kalian juga. Jadi di situ kalian sadar juga bahwa memang original horizontality tetap berlaku, tapi kita nggak bisa ngelihat bahwa dia tuh pasti horizontal kasarnya 90 derajat gitu. Nggak pasti juga kayak gitu ya. Yang penting ketika dia masih sejajar dengan bidang pengendapannya gitu ya, masih terbentuk berdasarkan uh, masih sejajar lah sama pengendapannya, ya itu akan horizontality itu masih berlaku di sana. Dan yang terakhir adalah lateral continuity, ya itu jelas akan berlaku terus gitu ya. Kalau misalnya kita punya basementnya ya kayak gini, misalnya, ya yang diendapkan ya akan mengisi di tempat-tempat yang cekungannya ini gitu kan. Yang di atas cekungannya akan bisa terisi juga kalau misalnya emang ada batas cekungan lain yang lebih besar di situ. Kecuali kalau di atasnya udah gunung gitu, ya di situ tempat tererosi dong, bukan tempat dia terendapkan. Itu ya. Jadi memang walaupun sekarang ada notes sedikit gitu ya, ada kayak disclaimer sedikit, tetapi secara umum prinsip superposisi, perlapisan mendatar, original continuity itu ya, dan lateral continuity itu masih tetap berlaku sampai sekarang. Seperti itu. Wah, jadi udah jelas. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Good sekali ya pertanyaan. Tidak Pak, cukup sudah jelas Pak. Oke, iya. Itu memang itu wajar sekali gitu ya. Apalagi ini kasarnya prinsip yang purba lah ya. 400 tahun kan cukup purba lah. Karena kayak yang Avicenna, Leonardo da Vinci kan udah nggak bisa dibuka lagi. Apalagi tadi melihat mungkin yang merhatiin tadi kan lihat, oh ini aja nggak ada nih pembagian ini tuh udah nggak dipakai lagi gitu kan. Kenapa steno harus tetap dipakai gitu? Ya karena memang prinsip dari steno ternyata masih terpakai sampai sekarang, masih applicable sampai sekarang. Even though with technology gitu, bahkan teknologi ternyata lebih mengkonfirmasi bahwa itu tetap ada, itu tetap berlaku. Oke, good question. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi tentang ini? Oke, nanti kita akan deep down lagi ya dari steno dan nanti itu James Hutton juga uniformitarianism, tentang ketidakselarasan bagaimana sih, kan tadi kan saya sering nih baca tentang ini tempatnya harus normal gitu kan, dalam kondisi normal nih steno berlaku. Nah kondisi yang tidak normal itu bagaimana gitu. Nah, itu akan kita lihat ya besok ketika kita membahas konsep stratigrafi secara umum dan konsep sedimentologi juga. Oke, kita lanjut dulu. Jadi kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut dulu. Oke, jadi tahun 1852 ya, sekitar berapa? 150 tahun yang lalu. 150 tahun yang lalu. Sangat tua sekali. Di situ terms of stratigraphy pertama kali disampaikan. Nah, ketika stratigraphy itu disampaikan gitu, di terms itu ada gitu, klasifikasinya baru orang-orang mulai nih gitu. Baru dikorelasikan nih, orang-orang akan mulai sudah membagi kasarnya ya, urutan-urutan batuan tersebut. Jadi dari awal gitu ya, Cambrian disampaikan oleh Sedgwick gitu ya, dan Silurian 1835 dan Devonian 1839 gitu. Nah itu baru Ordovician tahun 1879 nih baru ada gitu kan. Berarti kan berkembang terus nih. Berarti awalnya cuma Cambrian, Silurian, Devonian kan, tapi ditambahin Ordovician gitu. Baru di atasnya diidentifikasi lagi Mississippian, Pennsylvanian, Permian gitu kan, sampai atasnya terus di Triasik, Jurassic, Cretaceous gitu. Yang mana pada saat itu masih menggunakan klasifikasi batuan dari Abraham Gottlob Werner. Itu
yang pada saat itu misalnya kalau tradisionalnya itu ya sebelumnya itu kan cuma membagi waktu dulu batuannya primitif lalu menjadi transisi lalu menjadi batuan stratified lalu menjadi transporter dan vulkanik itu sebelum ditemukannya prinsip stratigrafi tadi. Nah setelah ditemukan baru dibagi bahwa batuan tersebut memiliki umur yang berbeda berdasarkan kandungan fosilnya dan ciri-ciri batuannya gitu ya. Nah, ini yang kita pakai kurang lebih masih pakai sampai sekarang gitu kan, Triasik, Jurassic, Cretaceous, Eocene, Miocene, Pliocene, Pleistocene. Walaupun nanti akan ada banyak perkembangannya gitu ya. Jurassic nanti akan dibagi menjadi early, late. Nah di early itu ada epoknya sendiri nanti kan, yang saya juga tidak hafal. Gitu. Jadi di sini pertama kali dimulainya pembagian geologic time scale itu gitu loh dari 1830-an sampai sekarang gitu masih terus berkembang. Nah ini kalau bisa dilihat ya sistem kali ini bahasa Indonesianya gitu. Ini sama sebenarnya pertama kali klasifikasi ini disampaikan di Kongres Paris tahun 1878 bahwa grouping strata yang sebelumnya itu ya ini saya kembali lagi oleh Abraham Gottlob Werner dan Giovanni Ardunio itu dibagi hanya simple sekali. Jadi pembagian dari Abraham Gottlob Werner itu juga membagi umur juga gitu. Jadi yang pertama batuan itu masih primitif semua. Lalu transisi semua. Lalu stratified semua. Ya nggak gitu kan. Pada saat Cambrian ya kita juga punya batuan primitif. Gitu. Ya batuan primitif yang dideskripsikan oleh Abraham Gottlob Werner mungkin yang kita kenal sekarang adalah menjadi batuan beku gitu kan. Transition dan stratified ya itu adalah batuan sedimen gitu kan, transported juga. Vulkanik ya batuan vulkanik. Dulu metamorf juga mungkin belum bisa dibedakan gitu kan bahwa batuan itu sudah berubah dari baik dari sedimen maupun dari batuan beku gitu. Sehingga pada Kongres Paris tahun 1878 sudah mulai di grouping nih. Udah mulai di grouping nih mana nih yang lebih dulu, namanya apa itu Cambrian, apa itu Quarter, Jura itu di analisis berdasarkan apa, itu kan ya nggak, Cambrian itu di analisis di mana. Nah sayangnya memang orang Inggris nih yang pertama kali membuat umur sistem ini, jadi namanya ya Cambrian, Devon, Carbon, gitu. Karena penamaannya dari singkatan Inggris sana gitu. Coba kalau misalnya pertama kali ditemukan di Indonesia gitu, ada singkapan Ambonian misalnya kan umurnya segini ya sayangnya pada saat itu kita bahkan belum ngerti gitu tentang batu gini walaupun waktu itu karena UK Britania gitu ya Britain Empire gitu ya British Empire pada saat itu menguasai dunia ya namanya English 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 banget gitu ya, atau Europe banget lah. Perm juga kan dari nama gunung di itu Permian itu kan nama gunung di Rusia gitu pertama kali lapisan tersebut diklasifikasikan ya. Oke, nah baru update terus nih mulai dari 1878 1881 jadi kayak rutin lah jadinya ya. Saya juga kalau hidup di zaman itu mau juga rutin ke Paris ke Bolonya gitu kan sekalian ngupdate ini gitu asik juga gitu. Nah baru diupdate lagi nih jadi dibagi menjadi beberapa divisi gitu sama bed, stage, seri, sistem, group. Kalau secara umur, age, epoch, period, era itu udah dari tahun 1881 gitu ya. Tidak sebaru itu, Pak. Oke. Nah, update lagi nih. 1933 jauh kan update-nya dari Bolonya ke ini ke Amerika. Nah, ini nih pertama kali Amerika punya stratigraphic code sendiri yang independen lah dari Eropa. Nah, di sini dibagi ya, ada yang namanya zona, bed, member, formation, group, seri, sistem. Kalau berdasarkan time ada dibagi era, period, dan epoch gitu ya. Nah ini harus kalian pelajarin semua nih nanti nih. Formasi itu apa, member itu apa, bed itu apa, period itu apa bedanya. Ini harusnya sih udah dipelajarin di paleontologi juga gitu kalau ada kelasnya. Tapi karena mungkin bisa jadi karena TPM dan TGF bisa jadi gak ada kelasnya gitu paleontologi. Tapi kalian harus tahu nih. Nanti ini semua istilah apa nih? Karena ini yang ini rumus tiga ini itu dipakai sampai sekarang gitu ya. Jadi member formation group itu dipakai sampai sekarang. Nah ini update lagi gitu ya. Skeng and Muller tahun 1941 ini saya kurang tahu juga. Padahal lagi perang dunia kedua gitu ya.
Ya, siapa tahu pada saat itu Amerika mungkin pas saat Januarinya kali ya belum diserang Jepang. Jadi walaupun lagi perang dunia masih bisa ngurusin tentang era period epoch age gitu ya. Atau mungkin kan pekerjaannya udah dibuat sebelum perang dunia gitu. Jadi pas perang dunia kebetulan pas deadline presentasinya aja. Nah, dia terus hingga sampai ke titik ini, titik modern gitu ya. Ada yang bisa disebut juga sebagai unified stratigraphy gitu. Jadi menggabungkan dengan berdasarkan umur, ciri-ciri litologi, dan secara time gitu. Jadi secara time dan secara klasifikasi, secara looks gitu. Jadi uh, ketika kita melihat ini, kita harus melihat dua hal ini ya, diachronos dan isokronos. Maksudnya apa? Pelan-pelan dulu. Mungkin saya terlalu cepatan tadi ya. Oke. Jadi setelah berbagai banyak perkembangan, berbagai emerging things gitu ya, mulai dari awalnya membagi Neptunism, akhirnya klasifikasi sudah mirip dengan sekarang gitu ya. Nah sekarang itu kita membagi berdasarkan ini nih, era, epoch, sistem series gitu ya, stage, kalau litologi formasi, atau bahkan lebih detailnya member. Nah ini adalah yang kita pakai sekarang gitu. Nah ini ada istilah dua nih, diachronos dan isokronos. Kalau misalnya kita membagi berdasarkan litologi, berdasarkan ciri-ciri batuan, ya batuan tersebut disebut sebagai diachronos. Karena ketika kita membagi berdasarkan formasi, labet shell gitu misalnya ya labet shell ini akan memiliki umur-umur yang berbeda, asalkan ciri-ciri batuannya mirip, ya kan kita namakan labet shell gitu. Tapi umurnya bisa jadi beda gitu loh secara range gitu. Labet shell yang kita temuin di atas sama di bawah kan beda, tapi sama-sama labet shell gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah masuk ke dalam fase time gitu ya, kita mengklasifikasikan berdasarkan time, nah itu dia namanya isokronos atau satu waktu. Nah, jadi kayak ini, misalnya ini, Carboniferous system. Nah, semuanya ini Carboniferous gitu. Jadi dalam Carboniferous. Nah, nanti akan ada yang lebih detail lagi. Jadi subsistem, series, dan stage. Gitu. Nah, stage ini yang paling detailnya nanti. Oh, ini berarti dia dalam satu umur yang sama, desmonation misalnya. Dan dalam satu umur yang sama ini desmonation stage. Sedangkan kalau misalnya yang ya ini kalau mau lebih detail ya, jadi ada yang namanya diachronos dan isochronous, jangan lupa. Nah ini istilahnya kedua ini juga akan berpengaruh nih di sini. Ada istilah geokronologi kalau kita sedang ngomongin tentang waktu, dan kronostratigrafi kalau kita sedang berbicara tentang rocks-nya ya. Jadi itu untuk ini tadi apa namanya konklusi dari uh, konklusi dari perkembangan ilmu stratigrafi yang sudah kita pelajari mulai dari naturalism tadi gitu. Jadi kita akan punya time dan ciri-cirinya. Tapi nah ini pentingnya, kita udah tahu nih, kita bisa membagi batuan berdasarkan litologinya. Kita bisa membagi batuan berdasarkan waktunya, ya enggak? Tapi bagaimana kita melakukan itu? Itu yang akan kita pelajari sama kelas ini. Nanti kalian udah bisa tahu nih bagaimana apa bedanya shell dengan limestone. Nanti kalian akan tahu bedanya umur ini dengan umur ini, ciri-cirinya seperti apa. Tuh ya. Nah, sampai akhirnya berkembang nih konsep dari basic terus berkembang terus nih gitu ya. Konsep-konsep ada yang namanya nanti lithofacie, biofacie. Membagi batuan berdasarkan litologi, membagi batuan berdasarkan fosil, membagi batuan berdasarkan time, chronostratigraphy gitu ya. Itu nanti ilmunya akan kita pelajari adalah litosati, bio, dan krono gitu ya, bahwa kita nanti akan mempelajari bagaimana kita membagi batuan berdasarkan ciri-cirinya, berdasarkan litologinya. Ini akan sangat menyinggung sekali tentang sedimentologi, bahwa ada apa aja sih batuan sedimen itu ya. Lalu bagaimana sih membedakannya? Lalu bagaimana sih ini kalau dalam konteks urutan batuan gitu kan. Lalu biostratigrafi ini bagaimana aja sih fosil-fosil batuan nih? Tuh. Lalu apa sih bedanya fosil-fosil yang ada di umur Miocene dengan Pleistocene misalnya? Bagaimana bedanya umur yang Jurassic dengan Cambrian gitu? Itu akan kita pelajari, semuanya akan kita pelajari. Dan terakhir adalah chronostratigraphy, bagaimana membedakan atau mengurutkan batuan dengan umur-umur yang berbeda-beda gitu kan. Dan baru dari ini yang klasik ya. Nah dan sekarang abad ke-21 itu mulai banyak sekali nih stratigrafi, menggunakan geochemical, menggunakan magnet, menggunakan cyclicity, dan akhirnya
Yang sering dipakai sampai sekarang adalah sequence stratigraphy. Adalah merekonstruksi dan menginterpretasikan sequence berdasarkan diskontinuitas atau berdasarkan urutan sequence dari stratigrafi tersebut yang berkaitan erat dengan perubahan eustasi atau muka air laut. Ini sebenarnya matkul sendiri ya. Kalian harusnya ada juga sih di matkul kalian untuk sequence stratigrafi itu. Karena itu memerlukan semua pertemuan untuk mengerti sequence stratigrafi saja secara utuh gitu ya, bukan setengah-setengah. Oke, ini tadi ya tentang stratigrafi kode itu, bahwa itu akan terus berkembang tuh. Jadi kode stratigrafi itu kalian akan bisa cari ya, sandi stratigrafi, bagaimana mengklasifikasikan stratigrafi itu sendiri. Tiap negara mempunyai guide-nya masing-masing gitu ya, tiap negara mempunyai kebijakannya masing-masing. Jadi mungkin pengertian sequence stratigrafi itu mungkin berbeda di Indonesia dengan Amerika gitu ya, especially yang baru-baru nih. Kalau yang klasik ya itu sudah sangat sudah sangat firm lah ya, lito ya berdasarkan lito, bio ya berdasarkan bio gitu. Jadi jadi nggak mungkin akan perbedaan pendapatnya sebanyak itu. Jadi tiap negara punya sandi stratigrafi Indonesia. Ini saya coba ini ya, share kalian sandi stratigrafi Indonesia ke chat Zoom ya, itu untuk mungkin kalian baca-baca sedikit. Sandi. Nah ini tahun 96 ya. Nggak tahu kalau di Google udah ada update. Harusnya sih udah ada update sih. Tapi nggak apa-apa, secara umum nggak berbeda jauh. Ini yang saya punya aja. Nah, itu bisa di Zoom, bisa kalian baca sedikit ya bagaimana sebenarnya stratigrafi itu diklasifikasikan. Jadi dia kayak UUD gitu loh bentuknya kalau kalian lihat. Litostratigrafi pasal ini gitu ya. Stratigrafi adalah ini. Litostratigrafi adalah ini gitu. Seru aja bacanya. Jadi kita kayak orang hukum aja. Oke, Beyond gitu ya. Nah, ini yang paling update, salah satu yang paling update gitu ya. International Stratigraphic Guide tahun 94, American Stratigraphic Guide tahun ini, dan yang di Indonesia tuh ya, SSI 96. Ini linknya udah saya kirim juga kok filenya. Nanti kalian bisa langsung baca aja gitu ya untuk stratigrafi Indonesia ini. Saya lupa, seharusnya sih ada update ya kan, kayak SSI 2012 gitu, SSI 2015 gitu. Tapi intinya update-nya mungkin tidak terlalu signifikan. Mungkin dibaca aja gitu ya. Saya mungkin belum ngasih tugas dulu, masih awal-awal, kaget PT nanti. Kalian baca dulu aja, karena kalau tugas ngerangkum tuh zaman sekarang nggak asik lagi, karena tinggal upload aja file ke ChatGPT kan, tinggal upload, kalian suruh rangkum halaman ini sampai halaman ini, udah bagus, tinggal copy gitu kan, tinggal dikumpul gitu. Atau kalaupun nulis tangan itu kalian nguli banget kan, nulis ulang dari ChatGPT gitu kan, itu ya kita kan manusia modern lah ya, harus berkembang dikit. Nanti tugasnya akan lebih ini kok, lebih menantang dikit lah, enggak lah tugas-tugas kayak wasting time gitu, kita kurang-kurangi. Tapi tetap saja ketika tugasnya nanti dikirim gitu ya, ketika kita praktikum atau tugas kuliah saja, tolong jangan gunakan AI dulu. Nggak apa-apa gunakan AI, nggak apa-apa. Ya saya juga tiap hari kok pakai GPT gitu kan. Tapi jangan gunakan masukin langsung copy tanpa kalian at least minimalnya kalian itu paraphrase gitu loh. Ya paraphrase itu kadang bisa disuruh AI gitu ya. Makanya terkadang kalau saya itu ngasih tugas biasanya dalam bentuk gambar gitu. Jadi misalnya dalam gambar ini kalian tulis nih di gambarnya ada apa, kalian gambar, kalian coret-coret di gambar itu. Jadi AI-nya kalau nyoret-nyoret gambar, saya tahu nih gambarnya jadi berubah soalnya kalau kalian ngumpul tugasnya pakai AI. Jadi misalnya ada kolom stratigrafi, suruh bikin garis, kalian minta AI, jadi berubah loh mas. Saya tuh udah menyadari juga gitu, kok ini orang-orang ngumpul tugas kok beda soalnya dari yang saya kirim gitu ya. Saya coba cek kan, saya coba GPT, tolong korelasikan gambar, jadi beda gambar, jadi berubah kolom stratigrafi gitu, yang awalnya tulis
hasil printan jadi digitize gitu. Nah, hindarilah. Jadi kelas ini juga akan merangkum ya bagaimana menggunakan ChatGPT yang baik dan benar. Bukan hanya kopi-kopi manja saja ya, tapi parafrase harus gambarnya kayak gini. Makanya saya juga karena menggunakan itu tiap hari, jadi tahulah bagaimana cara mengakali juga gitu ya. Soal-soalnya juga nggak mungkin yang bisa kalian copy dan ini di sana. Ya, jadi kalian harus belajar lah gitu. Karena ini penting. Kalau misalnya kalian sudah di pengeboran, kerja di drilling gitu ya, kerja di geofisik gitu ya. Ya karena harus tahu kronostratigrafi itu mana nih konsepnya gitu ya. Jangan nanti pas sudah ditanya nyalahin, wah saya nggak diajarin dulu. Ya, ya pasti diajarin lah atau lupa aja kan. Jangan bilang nanti kok ininya nggak bisa ya. Ya nggak boleh lah kita menyalah. Saya juga dulu tuh sering menyalahkan orang. Tapi terkadang kita harus kembali lagi ke diri sendiri gitu ya, bahwa kita nih yang banyak salah. Bahwa kita harus berusaha lebih gitu ya. Oke, makanya tolong dibaca bukunya ini. At least minta rangkum ke GPT juga nggak apa-apa. Karena nanti saya akan tanya-tanya lah ya besok ketika habis menjelaskan beberapa konsep. Oke, ya ini beberapa ini tadi ya. Yang tadi SSI, nah ini Amerika gitu ya. Jadi ada beberapa perbedaan sedikit mungkin. Detailnya bisa kalian tanyakan aja di Google banyak kok. Sekalian baca juga. Nah ini beberapa perkembangannya. Jadi yang awalnya hanya stratigrafi, lito, bio, dan krono berkembang nih banyak nih. Konsep plate tektonik, semacam stratigrafi, fase stratigrafi, kuantitatif, kronostratigrafi, stratigrafi, sequence gitu ya, berhubungan juga dengan pertanyaan Wahyu tadi gitu kan. Bahwa apakah dengan banyaknya konsep ini, berkembangnya metode teknologi ini, apakah masih akan tetap itu? Apakah masih akan tetap berlaku yang hukum-hukum lama yang standar yang basic nah akan masih tetap berlaku terus. Jadi ya, mungkin itu saja ya perkembangannya. Ini tadi ya rangkuman perkembangannya tadi untuk hari ini gitu ya. Mulai dari birth of stratigraphy sekitar 1852 gitu ya. Stratigrafi modern ya. Tapi pemikirannya dari dulu juga sudah ada kalau dari gitu. Konsep zona, konsep subsurface geophysics gitu kan mulai ada gitu dari tahun 1900 awal gitu ya. Jadi kayak ketika data seismik itu sudah bisa diambil gitu ya, sudah bisa di-print di kertas, nah itu baru ilmu subsurface itu berkembang gitu. Walaupun sekarang sudah menggunakan komputer, dia dulu kan masih tangan gitu. Jadi diambil, di-print gitu ya hasilnya di kertas gitu. Tetap baru diinterpretasikan dari kertas. Gitu ya. Makin berkembang lah. Magnetik, DST, PO seismik juga makin berkembang, sequence stratigrafi juga makin berkembang, dan sampai sekarang ilmu stratigrafi ini terus berkembang. Ini ya rangkumannya tadi, itu stratigrafi, bioteknik, beberapa konsep-konsep yang akan kita coba pelajari gitu ya. Dari data sumur, dari data seismik gitu. Itu semuanya yang awalnya tadi tidak ada, ya cuman hanya dari outcrop nih awal. Nanti kita akan lihat. Mungkin saya harus edit beberapa slide gitu ya, karena tadi pertanyaannya cukup bagus sekali gitu ya. Nanti saya akan edit beberapa slide untuk memperlihatkan bagaimana sih misalnya seismic picking itu hasil seismic picking gitu ya. Dan ya secara stratigrafi lah bagaimana konsep perkembangannya dari data seismik misalnya ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti melihat itu kalian tidak kaget lagi gitu. Walaupun mungkin secara basic seismik ini kalian jauh lebih ngerti dari saya gitu kan. Kayak oh ini seismik ini adalah terbentuk karena diambil ini, near mid parnya gini, post stack pre stacknya seperti ini gitu. Nah mungkin kalian akan mengerti, tapi at least gitu ya saya bisa tunjukkan bagaimana secara stratigrafi. Oke, ini yang sekarang ya, yang sekarang digunakan gitu ya kembangannya Cambrian hingga Holocene gitu ya, bahkan lebih detail lagi gitu kalau di sini. Ini bisa kalian lihat di Google, namanya Geologic Timescale. Jadi ada apa saja nih perkembangannya dari sekarang gitu kan. Triassic, Jurassic, Cretaceous masih ada dari dulu, tapi udah mulai detail sekali nih sekarang. Beriasian, Albian gitu-gitu. Nah, oke. Nah dan ini kalau kalian penasaran ya, kalau kalian gabut gitu ya, gitu kan,
Tapi susah sih karena gabut gitu ya. Mobile Legend lagi ganti season misalnya gitu. Ya gabut main Mobile Legend nih gitu. Bukan bukan nonton. Tapi ini saya tuh sering kalau mau tidur gitu kan. Kadang ya kita sebagai manusia modern ini kalau mau tidur ya pasti main HP dan nonton video kan. Video yang benar maksudnya. Video-video ini. Nah, salah satu video itu adalah tentang ciri-ciri dari beberapa period ini gitu. Jadi di Cambrian ini terjadi apa saja. Itu dari PBS Eon kalau tidak salah di YouTube. Itu bagus sekali. Saya suka nonton itu. Karena ngantuk nontonnya. jadi bikin tidur gitu. Jadi kalau kalian ngantuk denger kuliah ini ya wajar aja ya. Karena saya juga nonton tentang Cambrian itu kadang wah enak nih tidur gitu. Ya tapi tetap aja. Mau ngantuk mau enggak tetap namanya tanggung jawab kan harus kita pelajari. Oke, jadi bisa deh di YouTube bagus nih apa aja Cambrian Order Vision ini bagaimana ciri-cirinya itu tuh untuk hiburan banget sih. Sumpah jadi di Cambrian itu nanti ada animasinya dia dulu kayak gini gitu. Ya kayak nonton National Geographic lah. Ya sekalian belajar juga gitu daripada nontonin itu. Enggak sih, enggak boleh ngejudge sih tontonan orang sih. Saran aja. Oke, sekian kuliah untuk hari ini. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan dulu? Di kalian udah jam berapa, Bang? 4:30 lah baru. Jam 4:29, Pak. Nah iya, belum sore-sore banget lah. Belum sore-sore banget. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nih? Ya biasanya yang nanya terakhirnya suka di BT ini. Ngapain nanya-nanya udah mau tutup nih? Nggak boleh lagi. Ada yang mau ditanya dulu kah? Nggak apa-apa. Jangan di BT kan lah teman. Kan online juga nih. Nah saya gituin makin gak ada yang nanya nih. Udah mau ditanyakan dulu? Jadi kita udah lihat sejarahnya ya bagaimana stratigrafi ini berkembang. Saya harap kalian mengikuti semua dan gak ada yang tidur di tengah jalan gitu ya, ketiduran gitu. Pokoknya kalau ketiduran nonton aja rekamannya. Oke. Dan ya, sorry tadi ada tuh. Saya harapkan nih kalian mengikuti dengan full gitu ya, mengikuti dengan full dan tidak. Nanti kalau ngantuk ya tinggal nonton video aja ya, nonton videonya atau at least di minggu depan bisa di ini kan. Oke. Terima kasih, my brother. Thank you, brother. Oke, ya itu untuk hari ini. Jadi kalau intinya hari ini buat mungkin yang masih yang tiba-tiba bangun ya, yang tiba-tiba baru bangun, intinya kita belajar tentang bagaimana sejarah stratigrafi itu pada sampai titik sekarang. Dan itu tuh ada berbagai macam aspek gitu ya. Mulai dari ini, nah ini semua kan kita pelajari. Jadi intinya bagaimana nanti kita bisa membedakan batuan dan bagaimana kita bisa mengurutkan batuan tersebut. Itu oke. Baik, Pak. Oke, nggak ada yang ditanya? Oke, kalau tidak ada yang ditanya, sampai jumpa minggu depan. Atau ada foto kan? Biasanya ada foto. Nggak ada ya? Buat absen, nggak ada. Oke, kalau tidak ada, terima kasih dan sampai bertemu minggu depan. Selamat sore. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas sejarah. Recording stopped. Terima kasih Pak, Terima kasih, Pak. Thank you. Nah, udah ada yang on cam aja nih. Udah ada yang on cam nih. Oke, thank you. Saya lihat ya.